والمنه والرسول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا كي عبد الحميد حسين وثم إلى شيخنا كي أحمد رفيع وثم إلى شيخنا كي أحمد مريم وثم إلى أستاذنا كي هدي مسند وثم إلى كي يوسف محمد وثم إلى شيخنا معلم سيد العزمين وثم إلى شيخنا كي سكر يعقوب وثم إلى شيخنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى الحبيب عبد الحمد بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفورهم وثم إلى من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Halaman 67. Al-babul ashir adabul insan ma'al aghniya. Bab yang ke-10, adab seorang manusia kepada orang kaya. Kalau kemarin sudah kita membahas tentang adab kepada orang miskin ya. Dimana kita terhadap orang miskin itu harus memuliakan. Nah, sekarang bagaimana adab kita kepada orang kaya? Yang pertama, an la yatawadhu'a ma'hum li ajlil ghina. Ya, hendaknya tidak rendah diri atau rendah hati atau bertawadu ma'ahum kepada mereka li ajlil ghina karena sebab kekayaannya ya. Jadi kalau sama orang kaya jangan merendah lantaran kekayaannya. Kan banyak tuh ya orang kalau sama orang kaya tuh, sama orang banyak duit nunduk tuh, sama orang miskin belagu tuh, orang banyak begitu. Bal li ajlil akhir ya, akan tetapi ya merendahlah sebab perkara yang lain ya, li ajlil akhir tuh. Seperti apa? Mislu ya sinnihim tuh, seperti karena umurnya tuh ya. Karena umurnya orang kaya ya, kita cium tangan boleh, tapi dengan syarat bukan karena kayanya, tapi karena umur ya. Udah tua, rambutnya udah putih tuh. Ya, wa ilmihim atau ilmunya. Ini orang tua kaya, cuman punya ilmu alim. Nah, hormatin karena ilmunya. Au indahu qarabatun atau dia itu memiliki hubungan kerabat ya, li ahlihi pada keluarganya ya. Jadi contoh kita punya paman kita orang kaya banget. Nah, kita cium tangan dia karena dia paman kita, bukan karena dia orang kaya ya. Jadi nggak boleh orang menghormati orang lain, tawadu ame orang lain karena kekayaannya gitu ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah bersabda, man tawadhu'a, siapa yang rendah hati, rendah diri, li ghaniyin kepada orang kaya, li ghinahu karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinih, maka sungguh telah hilang maknanya sulusa 2/3 agamanya ya. Berarti tersisa hanya 1/3 saja tuh ya. Jadi kata Nabi, siapa yang tawadu kepada orang kaya karena kayanya gitu ya. Tapi kita kepada manusia siapapun harus tawadu. Jadi nggak boleh begini, kita ketemu orang kaya nih langsung kita sombong, dis orang kaya tuh. Itu tuh yang di hari kiamat hisapnya lama tuh, mendingan gua miskin. Jangan, nggak boleh ya. Meskipun dia kaya kita miskin, kita nggak boleh takabur. Ya, kenapa? Karena kita sebagai orang miskin atau orang kaya semuanya wajib rendah hati. Cuman tadi jangan rendah hati karena kekayaan. Ya, karena memang biasanya
orang kalau udah ame orang kaya nunduk, bener gak? Nunduk. Karena kalau nggak nunduk nggak dikasih fulus tuh ya, kadang-kadang muji tuh. Wa alla yas'alahum, hendaknya tidak meminta mereka syai'an, sesuatu, li ghairi daruratin, tanpa adanya keterpaksaan ya. Jadi nggak boleh minta sama orang kaya tanpa unsur keterpaksaan. Jadi kalau misalnya terpaksa ya boleh gitu. Makanya kalau ada pengemis, ada tukang minta-minta, itu jangan ditolak ya. Apalagi tukang minta-mintanya kita nggak kenal ya, apalagi pengemisnya kita nggak tahu, nggak pernah lewat, tahu-tahu datang ke rumah, kasih itu, kasih. Kenapa? Kata ulama, bisa jadi itu malaikat tuh ya. Tapi kalau tukang minta-mintanya udah sering, langganan, hampir tiap hari, nah itu terserah ente dah ya. Karena dipastikan itu bukan malaikat. Masa malaikat tiap hari banget ke rumah ya. Kalau malaikat jarang ya. Yang saya pernah kisahkan dulu, ada saya punya tetangga lagi dagang di pasar, pagi-pagi buta, tiba-tiba anak kecil datang minta-minta, dikasihlah duit. Pas dikasih duit nggak lama dicari hilang. Nah, sejak dari situ ekonominya mulai naik. Dia berpikir, oh mungkin ini malaikat tuh ya. Jadi kalau ada orang minta-minta, kalau memang orang-orangnya jarang kita lihat, kasih. Tapi kalau udah 3 kali, kayak Rasulullah, dipinta sekali Rasul kasih, diminta lagi Rasul kasih, sampai 3 kali Rasul kasih kerjaan gitu. Artinya kalau orang masih muda jangan dikasih mulu, tapi kasih kerjaan biar bisa nyari duit sendiri. Tuh ente gitu juga, sama ada orang minta-minta, ente kasih aja. Kalau emang ada, sarejane nggak punya recehan, kasih ayam atau paha gitu, yang murahan kali. Atau enggak ya dada yang mahalan gitu, pakai nasi kan gitu biar sempurna. Besok datang lagi, kasih lagi nggak apa-apa. Besok datang lagi, kasih lagi. Besok datang lagi, kasih gerobak, suruh jualan. Waduh. Ejanya nggak dagang, gerobaknya dikasih dia. Itu. Jadi kalau ada orang minta-minta kasih gitu ya. Paham? Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u latim wala yahuddu ala ta'amil. Nah itu ta'amil miskin tuh. Jadi kalau bisa kita terus ngasih orang miskin makan tuh ya, dengan caranya masing-masing. Ada yang mungut anak jalanan, ada dipungut di sekolahin, ada yang mungut anak ya yatim, ada yang ngajak orang-orang susah ke rumahnya makan, ada macam-macam. Saya punya kakek tuh amalannya tiap hari masak lebih. Ntar kalau ada kang minta-minta nggak dikasih duit, nggak diajak makan ke rumah, makan disendokin nasi tuh. Jadi macam-macam orang punya amal yang beda-beda. Ada yang tiap pagi dia masak banyak, pakai catering, kayak prasmanan. Tat tukang beling, tuh apa, pemulung disuruh makan, gitu. Ada orang macam-macam ya. Kemudian yang ketiga, an la yukthiral madaha amamahum. Jangan atau tidak boleh memperbanyak pujian di depan mereka. Kayyutu syai'an min amwalih, agar mereka memberikan sesuatu daripada hartanya tuh ya. Jadi jangan kita banyak muji orang kaya di depan mereka tuh ya. Karena emang biasa begitu, orang tuh kadang-kadang ada yang suka jilat, ada yang suka ngejilat ya. Wah luar biasa dah bang, nggak ada orang kayak antum di Amil nih, pokoknya semua orang pelit, antum doang yang kaya. Wah makin tinggi dikasih duit, ente bisa aja nih 1 juta buat ente. Oh dipuji lagi, wah luar biasa, aneh seujung-ujung bang, nggak pernah bang main ke rumah orang kaya dibagi duit. Bener, ini aneh kasih lagi. Lu pulang bawa motor nggak bang? Ini buat motor buat lu. Wah dipuji, ngumpul tuh. Ada saya punya temennya orang kaya banget. Itu saking kayanya kalau marah lempar duit. Ya. Dia punya duit 1 juta gitu. Berisik lo, tuh. Dilemparin duit 1 juta. Dibikin marah lagi, dilemparin duit lagi gitu. Dibeliin motor. Tuh Masya Allah tuh ya. Orang kalau udah demen begitu. Nah makanya biasanya orang kalau sama orang kaya nggak berani ngeritik, nggak berani nasehatin. Kenapa? Kalau dikritik, dinasehatin, besok kagak dibagi lagi tuh. Ya. Jangan khawatir. Ente sebagai pimpinan majelis, ente sebagai pimpinan pondok, kalau ada orang donatur yang salah, ente boleh ingetin. Ntar gimana? Ntar dia nggak nyumbang lagi. Masih banyak donatur yang lain, ntar Allah cariin begitu. Ya. Toh kenyataannya ketika itu donatur nggak ada, masih ada orang lain yang bantu gitu. Jelas paham? Jadi jangan tuhankan orang kaya. Yang ngasih siapa sebenarnya?
Allah. Jadi kalau ada orang bantuin masjid ente, bantuin taklim ente, bantuin pondok ente, jangan lihat orangnya dulu, tapi lihat siapa yang ngasih Allah. Kalau memang nih orang punya salah, ente bilangin, tegur, nggak apa-apa dengan cara yang baik. Ntar kalau dia nggak mau nyumbang lagi, jangan takut, Allah Maha Kaya. Ntar Allah utus lagi orang lain tuh. Ya, kadang-kadang kita kan begitu tuh, sama orang kaya aja dah, kita nggak berani ngomong dah. Sama orang susah sekata-kata gitu. Dinasehatin mulu tiap hari itu ya. Jangan khawatir tuh. Anda udah alamin begitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya markas ada aja yang bantu gitu. Walaupun bukan orang yang kaya, bukan gitu ya. Kenapa? Jangan lihat kaya ame enggaknya. Kadang-kadang yang kaya pelit, yang miskin malah baik gitu. Ya makanya lihat Allahnya aja udah. Ya. Qala Rasulullah, salah tuh harokatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, qala Rasulullah ya. Idza ra'aitumul maddahin, kalau kalian lihat orang yang suka muji, fahthu, maka lemparkanlah fi wujuhihimut turab, di wajah mereka akan tanah atau debu. Kalau ada orang banyak muji kita, nyanjung kita, lemparin debu. Ya, lemparin apa? Debu. Kenapa? Kalau ada orang muji-muji kita, satu yang pertama, dia bisa jadi muji karena menjilat. Kalimat maddah itu kata ulama berbeda dengan yahmad. Kalau hamidah yahmadu, memuji karena kelebihan. Kalau maddah bisa baik, bisa nggak baik, lebih umum. Jadi kalau ada orang tukang muji, kata Rasulullah, lempar tuh. Ini jangan dipahami letterlock ya. Jangan dipahami letterlock. Ada orang muji ente, bang lu kayaknya gantengan bang, mesti lemparin pasir. Jangan ya. Karena ini maksudnya adalah agar nih orang berhenti dari pujiannya. Ya. Tujuan ngelemparin apa tadi? Debu, agar tuh orang berhenti dari muji kita. Kalau mau muji kita, jangan di depan kita. Ya. Kalau ada orang muji kita nih, jangan depan kita. Kalau mau muji di belakang, itu lebih bagus. Kalau mau jelekin di depan, begitu konsepnya ya. Konsepnya kalau ada orang mau ngejelekin, ngomongin aib kita, depan kita. Kalau mau muji, di belakang kita, jangan dibalik. Depan kita muji-muji, di belakang kita ngomongin aib tuh. Ya, tulis tuh konsep ya, muji di belakang. Konsep yang kita mau dicela di depan. Kalau mau ngomong jelek depan aja. Itu orang sayang namanya. Ya kalau aneh sayang sama Eja misalnya, aneh bilang langsung Eja, itu jangan begini aja, langsung bilang. Cuma kadang orang baper, ya kadang orang baper. Dikasih tahu yang baik malah baper. Tuh, padahal dia minta nasihat. Ya ada orang minta nasihat sama nih, guru, nih kira-kira masukan apa nih? Saya kasih masukan, baper gitu. Kan yang minta, ya lebih bagus aneh ngomong langsung ketimbang ngomong di belakang. Tapi kalau muji bagus di belakang, jangan ngomong langsung. Kebanyakan orang dipuji langsung, kadang-kadang orangnya merasa tinggi, ya sehingga takabur. Kalau kita benar pengen muji orang, pujilah di belakang orangnya, tuh ya. Walaupun memuji di depan boleh, cuman jangan sering. Kalimat maddahin dalam bahasa Arab itu sigot mubalaghah. Apa sigot mubalaghah? Mubalaghah maknanya sangat sering, ya. Madih, madih ini bukan Haji Madih bukan ya. Ada orang namanya Madih, Bang Madih gitu ya. Itu cakep tuh. Orang yang memuji namanya Madih. Tapi kalau maddah itu maddah suka memuji. Banyak memuji, ya. Jadi kalau ada orang muji boleh nggak? Boleh aja. Saya lagi ngaji nih, saya puji Eja misalnya, atau enggak siapa saya puji Wisnu, boleh juga. Ya. Tapi kalau saya puji-puji terlalu banyak jangan. Takutnya diabetes ya. Pujian manis, kebanyakan pujian diabetes gitu ya, bahaya, hati-hati. Ya. Qala ulama berkata, wa qala ulama, wah kedubiane ya. Qala ulamanya yang atuh hapus tuh. In kana al mamduh indahu kamalu imanin wa yakinin wa riyadati nafsin wa irfatin tamin. Tuh. Kata ulama, syarat orang muji yang pertama, jika yang dipuji indahu memiliki kamalu iman, kesempurnaan iman. Jadi kalau kita memuji orang yang kita puji imannya sempurna tuh. Orang baik lah paling enggak ya.
Wa yakin, dan juga memiliki kesempurnaan dalam keyakinan. Wa riyadati nafsin, dan juga memiliki riyadah diri, latihan jiwa. Juga pengetahuan yang sempurna. Ya. Itu yang pertama. Intinya nih, simpelnya dah, kalau memuji orang, syarat orang yang dipuji baik gitu. Orang baik, orang alim, orang soleh, tuh puji boleh. Yang kedua syaratnya bihaitsu la yuftatanu, sekiranya nih orang tidak menjadi fitnah. Sekiranya pujiannya tidak menjadi fitnah. Kalau seandainya kita memuji orang malah jadi fitnah, jangan gitu. Masalan ada orang soleh sedang ngumpet. Orang soleh sedang ngumpet, kan ada tuh wali-wali yang ngumpet, namanya wali mastur. Nah, kita posisinya tahu nih orang wali, karena menurut penuturan guru kita nih orang wali, jangan kasih tahu. Ya. Jangan kita puji, wah luar biasa di tengah kita ada wali, jangan. Ya. Karena nanti bisa jadi fitnah buat dirinya gitu, karena dia sudah berusaha menutupi dirinya dari manusia, jangan kita bongkar tuh ya. Jelas paham? Tuh. Jadi kan kadang-kadang ada orang nyaru, orang pinter nyaru gitu. Wala yuktaru bidzalik. Nah, juga dengan syarat yang ketiga, ini orang tidak terpedaya dengan pujian. Tuh, jangan sampai kita memuji orang terus orang itu terpedaya ya. Terpedaya ya. Jangan sampai orang itu apa? Terpedaya. Mau terpedaya apa? Dipuji jadi sombong tuh. Ya, jadi kalau kita tahu kalau ada orang dipuji malah sombong, jangan dipuji. Tuh. Ya. Kalau ada orang dipuji malah jadi sombong, jangan dipuji. Contoh, wah dia mah orangnya baik, kata temennya, iyalah gua gitu. Nah, jangan. Gua, lu baru tahu. Wah, iya. Makanya buka YouTube gua aja gitu. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Maka kalau seandainya yang dipuji demikian, yang dipuji orang baik, ya, yang dipuji tidak akan kena fitnah, yang dipuji tidak akan terpedaya, falaisa biharamin, maka tidak haram muji mereka, wala makruhin, juga tidak pula makruh tuh, ya, nggak haram nggak makruh. Wa in khifa alaih, kalau seandainya ditakutkan atas dirinya, syai'un, sesuatu, min hadhil umur, daripada perkara-perkara ini, takut dia itu malah jadi terfitnah, takut dia itu malah terpedaya, kuriha madhuhu fi wajhihi, maka dimakruhkan memuji di depannya. Tuh, ingat ya. Karohatan syadidatan, tuh, dengan kemakruhan yang syadidah. Tuh ya. Karohatan syadidah. Jadi kalau ada orang yang muji di depan, syaratnya 3 tadi ya. Kalau ulama dulu biasa gitu. Biasa nih contoh ulama datang ke Habib Umar misalnya. Dia bikin syair. Syairnya muji Habib Umar. Di depan Habib Umar. Beliau orang soleh, orang warok, gini-gini. Kita nggak apa-apa muji beliau karena kita yakin beliau nggak bakalan ya terpedaya, nggak bakalan kena fitnah gitu. Jelas paham? Tapi kalau kita muji orang yang setara dengan kita, teman kita, nah hati-hati gitu. Kalau benar mau muji, mending muji di belakang gitu. Kalau muji di belakang ini aman, nggak perlu syarat ini ya. Jelas paham? Yang keempat, an la yahsudahum, tidak boleh hasad kepada orang kaya, nggak boleh dengki sama orang kaya. Biasalah kita ya, miskin dikatain, kaya didengkiin. Itu orang kita dah julid mulu kerjaan tiap hari ya. Nggak boleh lihat orang susah seneng, lihat orang susah lihat orang seneng. Tuh, itu kenyataan begitu ya. Kita susah nih diomongin, wah kerjaannya nganggur mulu di rumah, kerja dong gitu. Udah kerja dagang sukses didengkiin, paling ngepet tuh, paling pesugihan, paling ini tuh. Nauzubillah min dzalik tuh orang kita sekarang ya. Serba salah ya, orang pacaran disuruh nikah, dinikah. Pacaran mulu, nikah dong. Pas nikah, nggak lama hamil, dikata, wah nih hamil duluan nih. Serba salah orang tuh ya. Makanya udah jangan dengar kata
orang, apalagi dengar orang-orangan ya. Kata orang jangan. Kenapa? Li'annal hasad yakulul hasanat, karena kedengkian bisa memakan kebaikan. Tuh. Orang dengki amal baiknya kemakan. Hilang habis. Kama ta'kulun narul hatobah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Kalimat ta'kul itu adalah maknanya makan semua. Jadi kalau saya makan, saya bilang aku lurus, aku makan nasi, berarti makan semua. Ya. Berarti maksudnya apa? Ini kebaikannya akan habis, nggak tersisa sama sekali. Itu. Jelas ya. Jadi kita nggak boleh dengki sama orang kaya gitu ya. Ada orang begini, gue mah mendingan miskin juga daripada kaya kayak dia noh gitu. Ente jangan salah, orang kaya kita nggak tahu amalnya. Ya kadang-kadang kita lihat orang kaya nggak pernah bagi kita duit, nggak pernah bagi kita apa-apaan, bisa jadi dibagi orang tuh. Kita jangan dengki sama orang kaya. Yang kelima, an layak tabahum, jangan gibahin orang kaya. Waro'ahum, di belakang mereka tuh ya, biasa dah tuh ya orang kaya tuh kalau ada musim-musimnya mah kaya doang tuh, gibah kan namanya, gibah. Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan apa yang saudara kamu benci, itu namanya gibah tuh. Biasanya orang begitu kan sama orang kaya ya gitu. Orang miskin sama juga, dia miskin gitu. Lianna dzalika khusranun lahu, karena yang demikian adalah kerugian buat dirinya. Yaumal kiamat, di hari kiamat tuh. Ya kan kalau gibah, dia sholat, dia ngaji, dia zakat, itu kebaikannya diambil, ditransfer ke orang yang digibahin. Bahkan dalam sebuah makalah dikatakan kalau orang ngomongin orang lain, maka 70 sholatnya yang diterima Allah diambil sama orang yang digibah tuh. Ya makanya kalau kita digibahin harusnya seneng. Seneng yang pertama digibahin, karena kalau orang digibahin itu pasti kita itu tanda orang sukses. Ya biasanya gitu. Kita dagang sukses, diomongin ya? Karena sukses. Kita ngajar, kita berkembang punya pondok, diomongin gitu. Kenapa diomongin? Karena sukses. Kalau nggak diomongin berarti kita belum sukses tuh ya. Jadi kalau kita belum ada yang gibahin belum sukses. Tapi gibah juga ada dua, karena kesuksesan, karena kejelekan. Nauzubillah min zalik, karena kejelekan. Tapi meskipun karena kejelekan, nih misal contoh ya, kalau orang baik diomongin dapat pahala, orang berbuat maksiat terus diomongin itu juga berpahala. Subhanallah. Ada cuman maksiatnya bukan maksiat yang merusak masyarakat lain, orang lain. Tuh, contoh dia di rumah dia maksiat gitu, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah, dinutup-nutupin. Kemudian ada orang yang ngelihat, dibicarain aibnya ke sono sini. Nah itu tuh ngapusin dosa tuh. Tapi kalau lain ceritanya, kita maksiat di pinggir jalan, kita minum di pinggir jalan, mabok di pinggir jalan, narkoba di pinggir jalan. Ada orang lihat, diomongin, itu nggak dosa. Jadi gibahin orang yang maksiat terang-terangan nggak dosa, tapi gibahin orang yang maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, itu dosa. Jelas paham? Ya. Jadi makanya kita jangan sampai ya berbuat maksiat terang-terangan. Kenapa? Kalau orang ngomongin nggak kena pahalanya ke kita, nggak dapat ke kita. Walakin akan tetapi ya juzul gibah, boleh gibah. Nah gibah ini boleh. Kapan? Fi ba'dil asya, pada beberapa perkara. Jadi gibah boleh, tapi dalam beberapa perkara saja. Kama qala Al-Hasan, sebagaimana berkata Al-Hasan, la ghibata li salasin, tidak dianggap gibah pada 3 perkara. Enggak dianggap gibah pada 3 perkara. Yang pertama, gibahin orang fasik, mujahirin bil fiski, orang fasik yang menonjolkan, menampakkan kefasikannya. Tuh. Tukang maksiat, dia nampakin kefasikannya. Maaf, contoh ada orang pacaran berdua, dia hari bolak-balik ke depan rumah, itu ngomongin nggak dosa, nggak gibah. Tuh ya. Cuman dengan cara tadi, menggibahnya bukan lantaran kita benci, tuh, tapi menggibahnya lantaran agar orang-orang waspada sama dia. Tuh. Contoh nih ada orang maksiat,
terang-terangan dia jual narkoboy dan sebagainya. Terus kemudian kita bilang sama teman kita nih, lu jangan main sama dia. Dia begini-begini, orangnya begini-begini. Itu nggak apa-apa. Ya jelas tujuannya agar orang terhindar dari bukan jelekin orang, bukan jelekin orang. Ya, kita jangan sok suci kita. Nggak ada manusia yang sempurna, betul? Cuman beda versi doang dosanya. Orang yang mabok, dosa nggak? Dosa. Dia maksiat dengan maboknya. Ada orang nggak mabok, tapi dia sombong. Dimaksiat juga dengan sombongnya. Udah, jangan pernah merasa suci. Jadi kalau ada orang dia itu jahat, dia itu tukang maksiat, kita boleh ngomongin dia dengan syarat omongan tadi bukan untuk menjelek-jelekan dia. Gitu. Tapi tujuannya apa tadi? Mewaspadai jangan sampai ada orang yang terkena dampak dari bergaul dengan dia gitu. Ya, kayak anak kita, lu jangan main sama dia. Dia orangnya begini-begini, boleh. Yang kedua, wadhi bid'atin, orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah ya, orang yang berbuat sesuatu yang enggak dikerjain sama Rasulullah dan bertentangan dengan syariat Rasulullah. Apa ya contohnya? Banyaklah contohnya ya. Tuh. Ulang tahun ya, bawa telur. Telur diapain? Dilemparin kepala orang. Itu kan enggak pernah dikerjain Nabi. Dan enggak dibolehin syariat loh itu. Kenapa nggak dibeli syariat? Telur buat apa? Buat makan. Orang miskin ngelihat ente begitu, telur, tepung, kecap, gula, diaduk jadi martabak. Nah kata orang miskin, ya Allah sayang banget tuh telur dilempar-lempar. Bagi gue napas ini. Itu nggak boleh. Namanya idaatul mal, membuang-buang harta tuh ya. Kalau bisa hindari. Ya gitu. Yang kedua, kadang-kadang orang itu ulang tahun dibikin begitu, kadang-kadang di luar hal yang lumrah. Contoh dilemparin air got, kadang air kencing, itu udah bid'ah itu. Bid'ah mungkaroh udah tuh haram hukumnya. Ya, tapi kalau ente bikin bid'ah, contoh nih ulang tahun bawa kue. Ya, ngetel musik tetet tuh tetet. Nah, itu ya. Hari ini itu boleh. Ya. Kenapa kuenya diapain? Dimakan. Ya nggak boleh kuenya dilempar ke muka ustadz tuh gitu tuh. Itu bid'ah dolalah, sayyi'ah nar benar. Udah gue lempar ke muka ustadz, udah idaatul mal, buang-buang harta, ya nyakitin guru tuh ya. Tuh. Ya, jadi kalau ada orang mengerjakan bid'ah tuh kasih tahu, jauhin tuh. Boleh digibah ya. Boleh diomongin. Ya. Yang terakhir imamin jair, pemimpin yang zalim. Boleh diomongin, pemimpin yang zalim. Tuh, cuman jangan di WA atau enggak jangan di Facebook dah, ditangkap ntar ente. Pemimpin yang zalim boleh diomongin, dikritik, bahasa dikritik. Yang kita omongin bukan pribadinya, bukan. Ini kembali lagi ya. Ini ngomongin bukan pribadinya tapi kejahatannya. Orang fasik, kemaksiatan yang diomongin bukan orangnya. Bukan gini nih, tuh orang tuh, itu kan dia dulu anak di luar nikah tuh dia. Bukan itu, bukan, nggak ada urusan. Yang kita omongin ini yang dibolehin adalah kejelekannya, kemaksiatan yang ditonjolkan sama orang. Sama orang bid'ah yang diomongin perbuatannya, dan pemimpin yang diomongin ya itu kebijakannya. Ya, paham ya? Jadi jangan menghina pemimpin. Ya, soal contoh nih, maaf ya misalnya. Presiden kita misalnya orang hitam, terus kebijakannya merugikan rakyat misalnya, jangan kita celak hitamnya gitu. Yang kita boleh kritik apanya? Kebijakannya gitu. Tapi jangan orang-orangnya, nggak ada urusan kita dengan orang. Paham jelas? Maka kalau ada orang maksiat, jangan benci orangnya, tapi benci ke maksiatannya itu. Ya. Kalau lagi nggak maksiat jangan digedek. Kalau lagi maksiat ente gedek boleh, wajib lah kemaksiatannya. Contohnya ente punya murid, nanti ada murid ente lagi minum, tinggalin, cuekin, panggil, jangan ditegur, nggak apa-apa boleh. Ntar kalau udah nggak begitu, baru tegur lagi. Gitu, karena perintah agama begitu. Ya. Ada lagi yang begini, ketika ada orang maksiat, ada orang begitu, dia cukup dah senyum, cuman dalam hati mendoakan. Tuh ya. Jadi bebas orang ketika menghadapi orang maksiat, yang jelas nggak boleh redo, nggak boleh seneng dengan orang yang maksiat.
Tapi kalau udah nggak maksiat, jangan dicuekin lagi, ajak gitu. Ini kagak, ya. Lagi maksiat dicuekin, dicemberutin. Udah baik, udah ke masjid musola, dicuekin lagi. Adi mah tukang mabok nih dia lah, gimana ceritanya? Orang udah ke masjid kan keren banget. Orang tatoan ke masjid, bener gak? Lah itu puji itu, ya. Orang mabok ke masjid, lah bagus itu, ya. Walaupun besok mabok lagi urusan dia, bukan urusan kita. Cuman kita disuruh benci dengan kemaksiatan. Wazadal Imam Nawawi, kata Imam Nawawi menambahkan, ya, ghibatul madlum alal qadi. Tuh, boleh menggibah orang yang dizalimi atas hakim. Tuh, jadi kalau orang dizalimin boleh menggibah orang lain. Maksudnya dia dizalimin terus diceritain tuh orang yang ngezalimin kejelekannya, boleh. Tapi dengan syarat di depan hakim. Kenapa? Dia cerita kejelekan orang lain, kezaliman orang lain depan tetangganya, depan temennya, kagak bisa bikin solusi gitu. Jelas paham ya? Ada kasus begini. Kita punya teman kita hamil di luar nikah. Kita orang awam nih nggak ngerti. Teman kita mau nanya malu, kita doang yang bisa nanya. Maka kita boleh nanya sama guru kita sambil kita nyeritain aib orang lain. Cuma dengan syarat kalau bisa sembunyikan namanya, gitu. Ya, paham jelas? Jangan kasih tahu. Ustadz, nih teman saya nih Wisnu, dia begini-gini, jangan. Lah, Ustadz jadi tahu gitu. Cukup bilang, Ustadz, saya punya teman saya begini-gini gitu. Hati diri kita, kalau bisa jangan bilang diri kita. Ya karena mengungkapkan aib itu nggak boleh gitu. Apalagi perempuan, mohon maaf kadang-kadang bilangin ya teman-teman kita, kadang-kadang perempuan kan zaman sekarang jarang banget nih, susah banget ditemukan perempuan yang bener banget ya, susah nggak? Ya, sekarang jangankan yang nggak berjilbab, yang pakai jilbab aja bisa zina loh sekarang, susah ya. Jadi beruntunglah teman-teman kalau ketemu perempuan yang nggak mau dicolek tangannya, itu mahal ya. Mahal, perempuan dipegang tangannya nggak mau, mahal tuh. Mahal ya, ente cari dah gitu, nggak mau tuh. Kenapa? Ame ente yang nyolek, kalau ame yang ganteng mau. Mahal tuh, langka perempuan begitu. Makanya jaga, sayang kalau sama perempuan ente demen, bukan dipacarin tapi diapain, dihalal ya. Jelas ya. Jadi kalau ada orang dizolimin ya, tuh. Nah tadi ngomong perempuan ya. Jadi kalau perempuan, mohon maaf ya, ada perempuan dia itu misalnya maaf zina, itu jangan ceritakan pengalaman zinahnya sama calon suaminya, jangan. Atau dicerita sama suaminya, mohon maaf yang dulu aku pernah zina gini, jangan ya. Jangan gitu. Tutupin aib kita sendiri. Ini kasih tahu teman-teman kita. Kadang-kadang mohon maaf gara-gara cerita jadi yang si laki berani zinahin perempuan. Ada orang perempuan nggak pakai jilbab zina, terus tobat pakai jilbab lah dia, lapor dia sama calon ininya, bang aku dulu pernah berzina gini-gini, berhubungan gini-gini. Nah ini kan tahu nih kata lakinya apa, oh kalau gitu gue duluan gitu. Akhirnya dizinahin karena tahu nih perempuan pernah zina, nggak takut tuh laki, akhirnya dizinahin gitu. Banyak kasusnya begitu. Makanya perempuan nggak boleh ceritain aib masa lalunya sama mantannya. Kadang kan suka gini, dulu pacaran ngapain aja. Jangan diceritain ya. Kalau ente mau ceritain, oh dulu gue pacaran ke Ancol, ziarah keluar Batang, main di pinggir pantai, nyari udang, nyari kunyit, penyu gitu kan ya. Itu boleh tuh, karena bukan aib ya. Tapi kalau yang aib jangan. Apalagi ente punya mantan ente nikah, terus kondangan ente datang dibisikin sama lakinya, dibisikin ke lakinya, lu terusin dah gitu katanya. Memang motor kelihatan. Ya jangan kasih tahu gitu. Kan ada orang bikin karangan bunga ya, karangan bunga gede, tulisannya dari mantanmu yang pernah nginep di kosan gitu. Ya Allah, jangan aib orang jangan dibuka-buka ya. Jelas paham?
Ya, itu. Nah, awali atau dia itu menceritakannya, menggibahnya kepada wali, orang tua misalnya boleh. Tapi dengan syarat ya, kalau seandainya itu orang tua bijaksana gitu ya. Kadang-kadang itu cerita nih, perempuan cerita bahwa dia diiniin nama si fulana, terus orang tuanya marah, emosi, bunuh orang, nah itu parah gitu. Atau ghibatun listi'anati taghyiril munkar, menggibah untuk ya isti'anah, meminta bantuan taghyiril munkar, menghilangkan kemungkaran. Tuh. Ente lihat nih di tetangga ada muda-mudi kumpul kebo. Lapor ke ustadz, "Tat, di kampung kita ada yang kumpul kebo." "Ah, siapa itu?" "Wah, enggak boleh ngomong, saya kan tergibah lagi." Siapa ya?" "Ya ntar kan gibah, enggak boleh dosa." Nah, itu kan enggak ketahuan ujung-ujungnya. Maka boleh menggibah orang. Tuh, Ustaz, yang rumahnya ini si Pulan sama Pulana tiap malam kumpul kebo padahal belum nikah, boleh ngomongin dia untuk merubah kemungkaran. Atau gibah untuk berminta fatwa. Gibah untuk minta fatwa. Contoh, "Ustadz, saya punya suami saya galak banget sama saya dipukulin tiap hari." Kan aib tuh. Nah, terus suami saya bilang, "Sat, lu gue ceraiin 3 kali." Nah, itu jatuh nggak tuh? Nah, itu boleh menceritakan, menggibah aib suami depan seorang ustadz atau depan seorang hakim untuk meminta fatwa. Jelas? Atau gibah fi tahdhiril muslimin minasyarr, menggibah orang lain dalam mewanti-wanti kaum muslimin akan kejahatan orang lain. Yang sekarang lagi rame nih, trading, tahu trading? Ya, binomo tuh ya. Ya, slot tuh. Itu. Nah, itu. Itu dosa, haram, judi tuh ya. Jelas ya. Jadi kayak binomo, trading, slot itu judi, haram. Haram. Tuh. Jangan coba-coba main judi. Tuh ya. Menang ketagihan, kalah penasaran. Akhirnya dimain lagi, kalah lagi. Minjem duit, kalah lagi. Minjem lagi, kalah lagi. Minjemnya pinjol lagi. Ya, pinjaman benjol. Terus pinjam benjol. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya, banyak sekarang begitu. Ya, lu jangan main sama dia no. Kang main judi itu dia, boleh. Ya. Lu jangan main sama dia no, dia tukang nipu, minjem duit nggak dibalikin. Tuh, boleh. Lu jangan mau dagang sama dia tipu ntar lu. Nah, boleh. Ya. Jadi boleh. Jadi kalau ente punya temen nih, temen ente mau dagang, nyari partner. Ketemulah si Fulan, temen ente juga yang ente kenal penipu. Ente mau bilangin, gue takut ntar dia gimana? Bilangin, nggak apa-apa. Demi kebaikan. Atau misalnya contoh perempuan, ya ada cowok nih, emang kita tahu nih cowok emang krokodil lah ya, buaya. Ya. Pengen nikah sama dia, dan kita tahu nih laki-laki belum berubah dari kebiasaannya main perempuan. Bilangin tuh perempuan, jangan mau nikah sama dia. Ini orang buaya nih, ntar lu kawin ditinggal. Nah, kata perempuan, enggak, dia udah berubah. Cie, dia mah bilang demi Allah. Coba dengerin, bumi Allah kali itu, bukan demi Allah, bumi Allah dah gitu. Bener pas nikah, selingkuh dengan perempuan lain. Tuh, gua kata apa itu? Ya, lu makan mata pencarian lu kan gitu ya. Tuh. Ya. Jadi boleh nggak bilangin orang lain? Boleh gitu. Karena orang lain jahat ya. Wa nasihatuhum, boleh juga nasihatin mereka. Wal ghibatu fi jarhil majruhin, boleh juga menggibah orang-orang yang majruh ya, orang-orang yang punya cacat dalam periwayatan dan persaksian gitu ya. Jadi kalau ada orang, misal kalau di dalam ilmu riwayat itu biasanya ada ulama-ulama yang terkenal pernah berdusta. Nah, itu boleh kita bilang nih orang pernah bohong gitu. Wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin, ini semua hukumnya boleh menurut konsensus kesepakatan ulama. Tuh. Bal wajib, bahkan terkadang hukumnya wajib bilangin lil hajah ya, untuk suatu hajat tuh. Nah, itulah ya. Jadi memang untuk masalah ghibah ini
biar kita tahu ya, nggak semua gibah diharamkan. Ada beberapa gibah yang diperbolehkan gitu. Tapi tetap kembali lagi, jangan kita merasa ketika kita tidak berbuat maksiat secara zahir, jangan merasa paling benar. Ya, apalagi ngejelek-jelekin orang. Jadi gibah itu bukan untuk ngejelekin, bukan, tapi untuk mewanti-wanti, mewaspadai jangan sampai orang lain kena gitu. Ya, pernah saya ngajar dulu perempuan, ada masih belum nikah dulu. Dia itu minta pengajian khusus. Kita banyak nih, satu kelas kita ajarin. Ada perempuan minta pengajian khusus, Ustadz, saya mau dong privat gitu katanya. Saya lapor ke temennya, si fulanah minta privat baca Quran. Kata tuh laki-laki apa? Jangan Ustadz, jangan sama dia, jangan. Wah bahaya Ustadz, bisa ditegrap nanti. Itu perempuan nggak bener Ustadz. Perempuan nggak beres. Oh baik-baik Ustadz sama dia. Nah, boleh gak ngomongin begitu? Boleh. Oh makasih, untung ente bilang tuh. Ya. Kalau nggak kejadian Nabi Yusuf ntar kan gitu ya. Jadi ketika kita pengen berbuat sesuatu, ada yang bilangin nanti boleh itu orang sayang sama kita. Orang sayang sama kita. Kalau ada orang kita salah terus dibilangin itu orang salah sayang sama kita, udah. Tapi kalau ada orang kita salah nggak dibilangin, bahkan dibiarin, bahkan didukung, itu orang nggak sayang sama kita. Ya. Jadi tolong sayangilah orang-orang yang sayang sama ente. Siapa? Orang yang berani nasihatin ente dan nggak peduli ente akan marah atau enggak. Gitu ya. Jaga tuh teman yang begitu, jangan sampai kita tinggalkan deh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang dibahas bermanfaat buat kita semua. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita, luaskan hati kita, Allah jaga kita dari segala perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan nadrah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum wafat mudah-mudahan kita sudah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang barokah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan rezeki zahiran wa batinan, rezeki yang halal thayyibah mubarak. Mudah-mudahan kita doakan juga para pengurus masjid ini, Allah panjangkan umurnya fi sihatin wa lutfin wa afiyah. Para tetangga-tetangga masjid Allah berikan keberkahan harta, keberkahan rezeki, keberkahan keturunan, keberkahan keluarganya. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir Allah berikan futuh, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga buat guru kita, khusus untuk Kiai Abdul Hamid Husain yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan lahir batinnya. Semoga bisa terus memberikan ilmu buat kita semua, berikan manfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyyati syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Waj'al wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub ala. Baca semua. Taubah. Wa amin rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله والصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء ودنه والحمد لله في البدء ودنه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.